Halo guys, Wellshare lagi ngadain giveaway nih. Menangkan hadiah menarik dengan mengikuti step-step berikut ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video-video kita. Pemenang akan diumumkan pada tanggal 16 Oktober 2020 di akun Instagram @wellshare.co. Pastikan kalian juga sudah follow Instagram kita ya. Semoga beruntung. Mungkin biar orang nggak teriak-teriak lagi. Iya. Benefitnya apa sih sebenarnya kalau ini terjadi? Benefitnya ya satu itu, tidak semua konten kreator akan digiring kepada undang-undang ITE. Itu satu. Itu benefit. Kedua, ada kepastian hukum dalam hal bisnis. Kenapa saya bilang begitu? Jadi kalau misalnya ada platform, ya publik, tiba-tiba platform itu, tiba-tiba kita sudah jadi subscriber, udah bayar, ternyata kontennya itu tidak keluar, rusak dan sebagainya. Tapi hak konsumen kan nggak dapat. Nggak ada lembaga yang ngatur untuk mengatur itu. Kedua, ketika ada kepastian orang, ada konten yang mau dijual ke platform itu, tidak perlu birokrasi yang panjang, karena ada kantor di sini, mereka juga bisa berdiskusi dan sebagainya. Bagaimana ketiga adalah orang Indonesia benar-benar diberikan ruang sehingga bisa menggo internasional. Jangan sampai kita hanya menjadi konsumen, menikmati konten-konten yang benar-benar berkualitas dari luar semua, tapi konten kita nggak pernah menjadi berkualitas dan tidak ada wadah untuk itu. Gitu. Oke. Mungkin gue mau konfirmasi kayak perizinan ini nanti apakah diterapkan hanya untuk si let's say YouTube live-nya aja sebagai YouTube atau content creator ya sih sebenarnya? Ini kan kalau ada live ya. Ada dua ya. Logika orang sekarang nih tadi kan juga bilang begitu, ada dua. Pertama ada namanya provider, namanya misalnya YouTube. Di dalam itu ada lagi content creator. Dan content creator ini ternyata sekarang udah menjadi private, artinya udah menjadi lembaga penyiaran gitu sendiri kan. Nah misalnya. Nah ini kan kalau ini kan kita berandai-andai ya. Saya belum kalau menjelaskan aturan kan belum nih. Artinya ada dua nih. Pertama lembaganya ada platform yang namanya YouTube. Nah ini kan mereka juga punya aturan. YouTube punya aturan. Kalau saya lebih militeran kepada kontennya, konten kreatornya ini. Kenapa? Karena mereka itu adalah lembaga penyiaran. Ya si konten kreator ya. Konten kreator. Jadi mereka lah yang kita lindungi sehingga mereka bertumbuh lah. Ide-ide mereka, gagasan dan kreativitas mereka. Dan mereka diatur dan dilindungi benar. Jadi nggak ada semena-mena, mohon maaf kalau misalnya ada something yang tidak baik dan sebagainya, ada dialog di situ lah. Itu aja sih, lebih kepada konten. Tapi bagaimana mekanismenya? Nah ini kan kita kan baru belum bicara detail. Ini kan munculnya karena kemarin sudah review dari salah satu grup, kemudian KMK ini rame seolah munculnya judul viral juga menarik. Semua live akan ada izin. Nah ini yang bikin gaduh kan sebenarnya. Makanya kemarin kayak persepsi orang, jadi gue IG live biasa nggak boleh gitu. Nah iya, kan juga itu kan lucu. Jadi nggak dipahami secara detail kan. Ini kan baru bicara tentang media baru. Media baru itu apa aja sih? Apakah kategori kita sebut merek YouTube? Apakah Netflix? Atau apakah Ivory Hotstar, Disney Hotstar atau sebagainya? Atau memang orang yang individu seperti Wellshare misalnya programnya atau apa, kan belum jelas kita mendefinisikan itu. Sama seperti TV ada TV berlangganan, ada TV lokal, TV komunitas, ya kan? TV satelit itu kan nggak bisa dipukul rata Mas Aryo. Dan itu semua harus definisi. Ini yang nggak dipahami publik. Jadi jangan sampai seolah-olah ini dipukul rata gitu ya. Jangan dianggap seolah ini mengengkang atau membatasi atau macam-macam deh gitu. Ya, jadi justru itu positifnya aja lah. Jadi orang udah keburu panas duluan kemarin ya kayaknya. Oh panas banget. Ya, jadi semua viral sampai trending topik di mana-mana. Saya pun dibilang KPI ngapain ngurus sinetron aja gak becus gitu. Iya juga sih, sinetron gimana ya sinetron. Padahal stasiun TV-nya yang sensorin begitu ya. Iya, padahal soalnya Parno takut nanti gue salah sensor kena teguran lo, ya udah deh aman aja semua ditutup gitu kali. Iya kan? Gue pernah itu kasus ini cerita gitu ya. Ini Asian Games, atlet renang. Kemudian tiba-tiba jurnalisnya entah kenapa itu reporter juga aneh. Dia habis berenang, inilah persiapan dari tim renang. Keluar dari kolam renang langsung wawancara. Basah-basah dong. Mbak, bagaimana persiapan berenang? Apa yang terjadi? Badan vulgar bersih kan. Kemudian pakai bikini. Bingung, mau diputar jam 5 sore. 5 itu kan jam anak-anak juga campur. Waduh, gimana ini kalau jam 22 boleh? Kelihatan semua dada, maksudnya bukan kelihatan vulgar ya. Kelihatan itu, jam dewasa gimana ya? Tentu yang sebagai jurnalis tugasnya hanya mendapatkan informasi dari seorang atlet renang persiapannya kan. Kemudian sampai di TV, di redaksi, lolos, pas di quality control, bingung. Ini jam anak ya. Karena kan redaksi nggak mikir, gimana ya? Quality control gimana caranya ya? Ya udah deh, kan eksploitasi itu kelihatan belahan dada, paha juga kelihatan. Udah keluarlah karena main cepat, mungkin tayangnya mau sore jam 2 udah diedit, di blur dari leher sampai ke kaki. Ada salah di crop sadar aja kali. Iya. Lo kebayang nggak? Terus dia ngomongin,
Gimana persiapan Pak? Goyang-goyang. Jadi orang nggak fokus lagi dengan pemberitaan, orang fokus kenapa ini di blur nih. Kalau di blur nih satu, kalau nggak orang gila, kalau panjang bulat ini. Menarik juga ini kan gitu kan. Nah ini satu contoh bahwa udah kayak gini apa salahnya sih sebelum diwawancara suruh pakai baju pakai handuk kayak apa baru diwawancara. Ini orang baru keluar kolam renang ditanyain kayak gitu. Bingung kan di quality controlnya. Akhirnya apa? Dibully tetap KPI. Tetap ya. Iya ya udahlah kita di bagian bully-bully aja lah. Jadi mungkin guys lebih empati kali ya, kita tahu posisi KPI gimana, jadi jangan bully dulu, cek dulu ya. Cek dulu, bantu doa lah, biar kita ini sehat-sehat semua lah. Kok jadi ajang tausiah kita nih terus kayak gitu. Tapi sebenarnya hal undang-undang baru ini tuh mungkin similar sama zaman dulu kita dengar, ingat ya sih, waktu itu Organda dengan Gojek dan Uber lah at the time gitu kan. Jadi dulu mungkin brand taksi terbesar Indonesia pingin menyamakan competitive landscape lah. Yeah. Jadi bisa apple to apple kan, nggak kemarin kan terdisrupt banget dengan yang baru. Iya. Which is Gojek. Nah, buat kasus media sekarang ini apakah ini something similar yang dimana pemain lama merasa terancam sehingga pingin pemain-pemain baru dengan metode baru yang belum teregulasikan ini harus setara sama mereka. Mungkin buat stasiun TV, ya mungkin mereka dapat advantage dari situ karena competitiveness-nya oke, kita setara nih. Tapi buat konten-konten creator yang sebelumnya nggak ada aturan seperti ini kan kemungkinan akan let's say menghambat produktivitas atau kreativitas mereka, atau mungkin jumlah konten yang beredar jadi menurun let's say. Yeah. Menurut Uda nih impact-nya akan seperti apa? Ini kan tadi kan menurut gua kan apakah akan seperti itu atau gimana nih? Ya seperti Mas Aryo bilang tadi, ketika ada Gojek, ada Uber, akhirnya kan Grab dan yang lain-lain juga beradaptasi kan. Dan bahkan kalau nggak kuat kayak Uber kan cabut kan. Yeah. Nah ini yang mungkin poinnya. Dan masalah konten otomatis mereka juga, ya sekarang kan lihat aja di YouTube orang udah bosan juga kalau video-videonya misalnya oke, banyak subscriber view-nya karena yang misalnya yang sekedar apa dan sebagainya. Lama-lama orang kan lihat aja the king is content di depan. Yeah. Jadi the king is content dan queen is packaging itu akan terjadi benar-benar karena orang lihat judulnya apa nih? Oh menarik, pas lihat wah nggak the king kontennya pasti ditinggalin. Dan itu akan berlaku. Lambat laun apapun di YouTube dimanapun juga begitu. Nah ini yang harus kita dorong para konten kreator supaya lo harus bikin yang berkualitas supaya kuat. Tapi kalau kemungkinannya gimana nih? Udah lolos nggak nih? Kalau undang-undang ini digolkan, ya otomatis konsekuensi kita siapkan, KPI akan siapkan perangkat. Peraturannya kita undang semua YouTuber, kita undang semua yang pengguna ini, kita undang platform-platform maunya seperti apa. Karena kan di bawah undang-undang penyiaran itu ada namanya peraturan KPI disebut dengan P3 SPS. Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Perilaku penyiaran itu seperti apa? Nah itu duduk bareng-bareng dengan seluruh stakeholder penyiaran. Jadi kami TV pelanggaran maunya gimana? Gini, oh nggak sama dong Pak, sama dengan free to air. Ya setuju, terus gimana kita turutkan? Bareng-bareng. Jadi kita pagar bareng-bareng, ya namanya peraturan, ya turunan dari undang-undang itu ya bareng-bareng. Kita kan besar dari publik ya, kembali harus ke publik. Jangan sampai kita kepentingan asingnya lebih gede daripada kepentingan, atau kepentingan private daripada kepentingan publik gitu. Itu harus kita dulukan, kepentingan publik adalah nomor satu. Gitu deh Mas Arya. Semangatnya begitu ya. Let's assume kalau undang-undang ini lolos lah ya, asumsi kita lolos nih. Apa aja sih tips Uda untuk let's say ya content creator kita ini untuk mempersiapkan lah kalau ini memang lolos? Pertama, jadilah diri sendiri, jangan berubah. Jadi diri sendiri karena itulah kekuatan kreativitas, Mas Arya. Dan kedua, bikinlah suatu konten yang benar-benar berkualitas, bukan hanya kepentingan kita sesaat, tetapi juga kepentingan orang banyak yang pengen sekali kualitas konten itu bisa dinikmati oleh siapa saja. Bahkan kita dijajah habis ya oleh konten-konten Korea Selatan hari ini, drakor ya. Ya harus di filter lagi tuh. Nah ya kan. Sensor nggak boleh masuk. Aisyah itu nih. Karena suka drakor juga Mas Arya? Arya suka drama Korea? Enggak kan, istri saya. Oh iya. Soalnya saya dulu nggak suka, tapi gara-gara istri saya jadi suka. Bahaya ini. Dan berarti nggak jadi disensor? Mungkin agak berat Mas. Berat. Itu melawan para K-pop dan itu ngeri. Saya ini cerita ini tambahan juga ya. Saya pernah mengkoreksi namanya iklan Blackpink. Itu keluar di TV tapi di jamnya tayangan anak yang aye seksi itu. Lagi. Seksi itu, aye itu. Saya bilang, apa yang terjadi? Server Instagram KPI down. Ngeri saya bilang K-pop. Saya bilang sama Pak Kero, Pak Ced, jangan main-main dengan K-pop Pak. Itu bahaya. Termasuk ya mungkin di kamar kita sendiri ternyata istri saya sendiri kan K-pop juga. Ini bahaya ini. Oh, jadi fansnya lebih gila dari slankers segala ya? Oh lebih gila Pak. Jadi Bapak jangan coba-coba itu. Jadi setelah itu saya menghargai. Di situ ketika kemarin tadi saya juga ada jadi narasumber di podcast. Gimana Pak Uda Andre melihat Pak Maruf Amin bilang bahwa kita harus meniru K-pop karena inspiratif. Saya bilang saya pendukung Pak Maruf Amin dan saya pendukung K-pop juga. Oke guys, jadi tadi udah denger ya dari Uda Andre nonton Korea. Bagus.
Other than that, ya kita udah belajar tadi sedikit mengenai undang-undang baru ini ternyata tidak seganas yang kita kira. Mungkin kalian kalau ada input atau masukan buat Uda Andre bisa langsung komen di YouTube kita, nanti langsung kita sampaikan ke Bro Uda Andre. Boleh kan? Boleh sekali. Boleh. Jangan lupa follow Yuliandre Darwis. Tapi jangan maki-makian isinya. Yes. Kasih doa, tolong Pak. Follow dia, jangan follow kita juga. Wellshare. YouTube channel sama Instagram. Saling follow. Saling follow. Wellshare juga jangan lupa di follow. Oke, kalau gitu Bro Uda Andre, thank you udah datang hari Sama-sama, ini Mas atas Bro Aryo. ceritanya. Jadi sekarang Terima sekali. gue udah gak menghudat KPI nih sejak ngobrol sama lo nih. Alhamdulillah. Tambah lagi jemaah satu lagi. Alhamdulillah. Oke, thank you atas waktunya. Sama-sama. Oke, Sukses untuk bye-bye. Wellshare.